Ya lor, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel gua, Gina Speed. Ya teman-teman, di video kali ini gua mau unboxing ini dua paket ya. Sebenarnya ini sepaket, cuman tadi dibuka plastiknya. Jadi ceritanya gua udah beli Akaso P50X ya, tahun 2020. Jadi ini second. Untuk tahun perakitannya ini tahun 2020. Informasi dari ownernya, dari pemilik awalnya. Terus dia jual di marketplace. Saya tawar-tawar dan akhirnya deal dengan harga tertentu ya. Oke, untuk informasi Akaso V50X ini yang terbaru harganya sekitar 1,3 sampai 1,4 jutaan. Nah, alhamdulillah saya bisa dapat di harga hampir setengahnya ya. Karena mungkin dia juga udah gak pakai dan daripada nganggur mending dijual. Oke, untuk kameranya ini saya dapat dari luar provinsi ya, ini dari Jawa Tengah. Nah, dapat apa aja di sini saya akan buka ya. Ini kebetulan kardusnya atau packingnya itu udah gak ada kata pemilik awalnya, jadi diganti pakai ini. Ini tulisannya Oppo ya di sini. Nah, kelor ini dapat ini. Ini ada unitnya ya. Oke. Untuk tulisan Akaso-nya ini udah gak ada. Terus ini ada P50X. Tulisan ini Akaso di sini, Akaso di sini P50X. Nah, di sini ya tulisan Akaso. Oke, teman-teman. Ini kamera 2020, masih cukup worth it lah. Cuman di sini tombolnya agak nggak bisa dipencet nih. Nah, untuk portnya ini cuman ada buat mikrofon sama micro USB. Ini untuk colokan mikrofonnya masih micro USB dan pakai memory card micro SD ya. Dan juga ini sebenarnya buat mikrofon lagi yang masih USB biasa ya, USB mini. Ini buat stand kamera. Ini buat masukin baterainya. Nanti saya nyalain ya, tapi lihat dulu di sini dapat apa aja. Oke, ini dapat baterai 2 ya. Masing-masing 1350 mAh. Ini masih slim ya. Belum terlihat kembung. Dan ini charger bisa 2 slot. Untuk portnya ini masih pakai micro USB. Terus ada mounting. Nah, SIM ejector. Gak tahu buat apa, buat memori kayak. Mounting sama baut. Terus ini gak ada lagi. Terus di sini. Nah, ini ada waterproofing ya. Ini bisa dipakai, nanti dimasukin. Terus ada beberapa mounting. Ini tadi saya masukin ya. Ini dapatnya cuman segini. Untuk yang dibeli atau sepaketnya cuma segini. Ini tutupnya ada 2 ya, nggak tahu, mungkin buat cadangan biar gak perlu beli lagi kalau emang rusak. Sama saya dapat strap atau cheese strap kepala buat dipasang di kepala tuh.
Nah, yang kayak gini. Ini buat di kepala ya, taruh kameranya di sini. Dan ini holder dada, saya juga pernah beli yang kayak ini. Tapi ini cuman tingginya doang ya, jadi gak ada atasannya, jadi gak bisa dipakai. Tapi oke lah, untuk harga di bawah harga barunya. Oke, sekarang coba nyalain ya, apakah masih layak pakai atau enggak. Oke, fokusin dulu. Kok burung mulu ya? Ini pakai handphone soalnya lur. Oke, segini lumayan lah. Kita harus nyalain dulu ya. Nyalainnya pencet tombol ini nih. Nah, dripping mode terlalu cerah. No SD card. Oh ya, ini harus pakai SD card ya. Ini kayak gini. Ini ada modenya, ada dripping mode. Oh, banyak juga ya. Ini di sini. Untuk resolusinya ini sampai 4K 30 fps. Paling rendah 720 30 fps. Ini ada IS, image stabilisasi, giroskop, dan beberapa pengaturan lainnya. Nanti saya coba ya. Nah, ini lur, contoh video dari Akaso Feeling Pro X. Cukup bagus lah segini mah. Ini posisi jam 9 pagi ya. Tapi ini gak tahu suaranya bagus atau tidak. Ini pakai mikrofon internalnya dari Akasonya. Tapi kalau ngelawan cahaya gimana ya? Silau. Itu silau tuh dari atas kelihatan. Itu silau ya. Ini resolusi 1080p 60 fps. Tes kestabilannya ini ya. Oke lur, mungkin itu saja ya ngetesnya. Terus saya pakai di motor nyobain kalau udah ada frame-nya. Oke lur, jadi kayak gitu aja ya. Tadi ngetesnya, gak tahu nih menurut teman-teman ini masih worth it atau enggak. Ini soalnya yang 2020 ya versinya. Hasil ngerekam tadi ya. Dan juga ini ada suara volume, cuman nggak bagus ya, kayak ada kresek-kresek. Nanti saya cek di video filenya masih kresek-kresek atau enggak. Tapi menurut saya ini resolusinya cukup bagus ya, nggak geter sama nggak pecah juga, masih bagus lah segini. Nah, untuk di seri 1080p 60 fps ini cuma bisa 4 jam menggunakan memori internal memori eksternal sekitar 64 GB. Nah, ini di layar putih doang ya. Nah, kelihatan kan.
Ada WDR juga, tapi kalau WDR warnanya jadi agak kuning kemerahan ya. Ya. Oke lur. Mungkin itu saja ya video kali ini. Saya hanya unboxing plus tes aja apakah Shopee 50 ini masih worth it atau enggak. Nanti saya akan coba buat motovlog ya untuk selanjutnya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.